Pernahkah kamu membayangkan bahwa di tengah krisis 2026, justru petani yang akan berdiri paling tenang, bahkan berkuasa secara ekonomi? Saat banyak sektor limbung, satu sektor ini diam-diam menyiapkan kejutan besar. Bukan karena teknologi canggih, bukan karena modal besar, tetapi karena satu hal yang sering diremehkan, yaitu tanaman yang tepat di waktu yang tepat. Di video ini saya akan mengajak kamu memahami mengapa krisis justru mengubah petani menjadi raja baru dan tanaman apa saja yang berpotensi menjadi mesin pencetak uang di tahun-tahun ke depan. Kita tidak akan bicara teori kosong tapi langkah nyata yang bisa kamu pahami dan terapkan. Sekarang mari kita masuk ke inti persoalannya. Ketika orang mendengar kata krisis, yang terbayang biasanya adalah PHK, harga naik, daya beli turun, dan bisnis rontok satu persatu. Itu tidak salah, tapi yang jarang dibahas adalah satu fakta sederhana, yaitu krisis selalu menggeser pusat kekuasaan ekonomi. Dan pada krisis berikutnya, pusat itu bergerak kembali ke sektor paling dasar, yaitu pangan. Sejak krisis global 2008, pandemi 2020 hingga gejolak geopolitik beberapa tahun terakhir, ada pola yang berulang. Saat uang kehilangan nilai, saham bergejolak dan industri tersendat, manusia kembali ke kebutuhan paling dasar, yaitu makan. Tidak peduli seberapa canggih teknologi berkembang, satu hal tidak pernah bisa ditunda, yaitu kebutuhan pangan harian. Di titik inilah posisi petani berubah drastis dari yang sebelumnya dianggap kelas bawah menjadi pemegang kendali pasokan. Krisis 2026 bukan sekedar isu spekulatif, tekanan perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, konflik energi, serta pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan produksi pangan. Semuanya bertemu di satu titik waktu yang sama. Dampaknya sangat terasa di negara agraris seperti Indonesia. Ketika impor semakin mahal dan tidak stabil, pasar domestik dipaksa bergantung pada produksi lokal. Ini bukan opini, ini konsekuensi logis. Sekarang saya ajukan pertanyaan reflektif untuk kamu. Siapa yang paling dicari ketika harga pangan naik, stok menipis, dan permintaan terus ada? Jawabannya bukan trader, bukan influencer, bukan startup, tetapi mereka yang bisa menghasilkan bahan pangan secara konsisten. Disinilah petani naik kelas. Bukan karena romantisme desa, tapi karena hukum ekonomi bekerja dengan sangat dingin dan rasional. Namun penting untuk dipahami, tidak semua petani otomatis menjadi pemenang. Krisis tidak mengangkat semua orang secara merata. Krisis hanya menguntungkan mereka yang berada di posisi yang benar, dengan komoditas yang benar dan pola pikir yang tepat. Petani yang menanam tanpa strategi akan tetap tertinggal. Tapi petani atau siapapun yang memahami arah pasar justru memiliki peluang lonjakan pendapatan yang signifikan. Banyak orang masih berpikir bahwa bertani identik dengan kerja keras, margin tipis, dan hidup pas-pasan. Itu benar di masa lalu, ketika petani hanya berperan sebagai produsen tanpa kendali harga. Tapi kondisi itu berubah saat suplai lebih langka dibanding permintaan. Di fase inilah nilai tawar berbalik. Petani tidak lagi mengejar pasar, pasar yang mengejar petani. Analogi sederhananya seperti ini. Selama ini petani diposisikan seperti karyawan harian, dibayar murah karena dianggap mudah digantikan. Tapi ketika jumlah karyawan menurun drastis dan kebutuhan tidak bisa ditunda, upah melonjak. Itulah yang sedang dan akan terjadi di sektor pangan strategis. Yang membuat banyak orang terlambat menyadari peluang ini adalah karena mereka masih melihat pertanian sebagai pekerjaan, bukan sebagai sistem bisnis. Padahal krisis tidak peduli latar belakangmu. Kamu tidak harus lahir sebagai petani untuk ikut bermain di sektor ini. Kamu hanya perlu memahami satu hal, yaitu tanaman apa yang dibutuhkan pasar, bukan tanaman apa yang biasa ditanam. Di titik ini saya ingin kamu berhenti sejenak dan berpikir, jika krisis 2026 benar-benar terjadi, apakah kamu ingin berada di sisi konsumen yang panik mencari bahan pangan, atau di sisi produsen yang tenang karena memegang aset produktif? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan cara kamu memandang sisa pembahasan video ini. Sebelum kita bicara tanaman apa yang akan meledak di masa krisis, ada satu kesalahan besar yang sering terjadi. Banyak orang langsung bertanya, tanaman apa yang untung besar? Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah tanaman seperti apa yang pasti dibutuhkan ketika krisis datang.
Karena di masa krisis, yang menang bukan yang paling unik, tetapi yang paling relevan. Tanaman pencetak uang di masa krisis selalu memiliki satu ciri utama. Dia berada di antara kebutuhan pokok dan kebutuhan strategis. Artinya, tanpa tanaman itu, aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari akan terganggu. Ini sebabnya tanaman hias biasanya jatuh lebih dulu ketika krisis, sementara tanaman pangan dan bahan baku justru menguat. Ciri pertama adalah permintaan yang tidak bisa ditunda. Masyarakat mungkin bisa menunda beli gadget, pakaian baru, atau liburan, tapi mereka tidak bisa menunda makan. Mereka juga tidak bisa menunda kebutuhan dapur harian. Tanaman yang masuk di dapur rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu memiliki permintaan stabil, bahkan cenderung naik saat harga-harga lain melonjak. Ciri kedua adalah mudah diserap pasar lokal. Tanaman yang bergantung pada ekspor sangat rentan terhadap kebijakan luar negeri, kurs, dan konflik global. Sebaliknya, tanaman yang pasarnya ada di sekitar kamu, seperti pasar tradisional, pedagang, UMKM, industri rumahan, justru lebih aman. Saat krisis, ekonomi lokal menjadi tulang punggung, dan ekonomi lokal tidak butuh komoditas rumit, tapi bahan baku yang nyata dan berputar cepat. Sekarang saya ingin kamu membayangkan satu skenario sederhana. Ketika harga naik dan pendapatan masyarakat tertekan, apa yang mereka lakukan? Mereka berhenti jajan, mengurangi makan di luar, dan mulai masak sendiri di rumah. Dampaknya apa? Permintaan bahan mentah justru meningkat. Ini bukan asumsi, ini pola yang selalu berulang di setiap krisis. Ciri ketiga adalah masa panen relatif cepat dan berulang. Di masa krisis, likuiditas menjadi hal paling berharga. Tanaman yang baru panen setahun sekali terlalu beresiko untuk pemula. Sebaliknya, tanaman yang bisa dipanen bertahap, mingguan atau bulanan, memberikan arus kas yang jauh lebih stabil. Petani yang punya cash flow selalu lebih tenang dibanding yang hanya menunggu panen besar. Ciri keempat adalah fleksibel skala. Tanaman yang baik untuk masa krisis bisa ditanam di lahan kecil, pekarangan, bahkan sistem sederhana. Ini penting karena tidak semua orang punya sawah luas. Ketika sebuah tanaman bisa dimulai dari skala kecil dan tetap menguntungkan, itu berarti resikonya rendah dan adaptif. Ciri kelima, dan ini sering diabaikan, adalah ketahanan terhadap perubahan iklim. Krisis 2026 bukan hanya krisis ekonomi, tapi juga krisis cuaca. Pola hujan tidak menentu, suhu meningkat, dan musim sulit diprediksi. Tanaman yang terlalu manja terhadap cuaca akan menyedot biaya dan energi. Sebaliknya, tanaman yang relatif bandel justru menjadi aset strategis. Sekarang mari kita bicara soal kesalahan berpikir yang umum. Banyak orang mengira tanaman yang mahal pasti paling untung. Padahal di masa krisis, justru tanaman dengan harga menengah tapi volume tinggi yang menghasilkan uang konsisten. Ini seperti perbedaan antara menjual barang mewah dan kebutuhan sehari-hari. Yang satu terlihat prestisius, yang lain terlihat sepele tapi uangnya berputar setiap hari. Saya ingin kamu merenung sejenak. Jika kamu punya satu petak lahan kecil, apakah kamu ingin menanam sesuatu yang hanya laku saat ekonomi baik, atau sesuatu yang tetap dicari bahkan ketika orang mengencangkan ikat pinggang? Jawaban ini akan sangat menentukan arah keputusan kamu. Di tahap ini, kamu seharusnya mulai sadar bahwa tanaman pencetak uang bukan soal ikut-ikutan tren viral, tetapi soal membaca perilaku manusia saat tertekan. Dan perilaku manusia di masa krisis selalu sama, kembali ke dasar, murah dan pasti dibutuhkan. Setelah kerangka berpikir ini tertanam, barulah masuk akal untuk membahas tanaman secara spesifik. Karena tanpa logika ini, daftar tanaman apapun hanya akan menjadi informasi, bukan senjata. Jika krisis benar-benar datang, maka pola konsumsi masyarakat berubah dengan sangat cepat. Orang berhenti mencari yang enak dan mahal, lalu beralih ke yang cukup, mengenyangkan, dan terjangkau. Inilah alasan mengapa tanaman pangan harian justru menjadi tulang punggung ekonomi rakyat saat kondisi sulit. Tanaman pangan harian adalah jenis tanaman yang hampir setiap hari disentuh oleh dapur rumah tangga Indonesia. Bukan musiman mewah, bukan komoditas langka, tapi bahan dasar yang selalu masuk keranjang belanja. Disinilah letak kekuatannya. Permintaannya tidak meledak sesaat, tapi nyaris tidak pernah mati.
Mari kita bicara logika sederhana. Ketika uang menipis, orang tidak berhenti makan. Yang mereka ubah adalah caranya makan. Mereka berhenti beli makanan jadi dan kembali ke pasar tradisional. Mereka mulai menghitung pengeluaran dapur dengan ketat. Dampaknya, bahan mentah seperti sayuran dasar, umbi dan pangan pelengkap justru berputar lebih cepat. Tanaman seperti ini sering diremehkan karena dianggap murah. Padahal justru karena murah, volumenya besar dan perputarannya cepat. Uang masuk bukan dari satu kali panen besar, tetapi dari aliran kecil yang konsisten. Dan di masa krisis, konsistensi jauh lebih berharga daripada keuntungan spektakuler tapi jarang. Ciri khas tanaman pangan harian adalah siklus panen pendek. Ada yang bisa dipanen 25-40 hari, ada yang bisa dipetik bertahap setiap minggu. Ini membuat petani tidak bergantung pada satu momen panen. Jika harga turun sedikit minggu ini, minggu depan masih bisa jual lagi. Resiko tersebar bukan menumpuk. Sekarang saya ajukan pertanyaan reflektif. Mana yang lebih menenangkan di masa krisis? Menunggu satu kali panen besar dengan harapan harga tinggi, atau panen kecil tapi rutin yang setiap minggu menghasilkan uang? Banyak petani berpengalaman tahu jawabannya, tapi sayangnya pemula sering terjebak pada mimpi panen besar. Keunggulan lain dari tanaman pangan harian adalah pasar yang sangat dekat. Kamu tidak perlu gudang besar, tidak perlu ekspor, tidak perlu branding rumit. Pasarnya ada di radius beberapa kilometer dari rumahmu. Pedagang pasar, pengepul lokal, warung makan, hingga tetangga sendiri. Ini membuat biaya distribusi rendah dan risiko macet hampir nol. Di masa krisis, rantai distribusi panjang menjadi masalah besar. Harga BBM naik, ongkos kirim mahal, logistik terganggu. Tanaman yang hanya butuh jarak pendek untuk sampai ke konsumen akan selalu lebih aman. Ini alasan mengapa pertanian lokal justru naik kelas saat ekonomi global goyah. Namun ada satu kesalahan fatal yang sering terjadi. Banyak orang menanam tanaman pangan harian secara asal, tanpa perhitungan waktu tanam dan pola panen. Akibatnya mereka panen bersamaan dengan semua orang. Harga jatuh, lalu menyalahkan keadaan. Padahal masalahnya bukan pada tanamannya, tapi pada strategi tanam. Di masa krisis, petani yang cerdas tidak menanam serentak. Mereka mengatur waktu tanam agar panen bergiliran. Dengan cara ini, mereka tidak berebut pasar di waktu yang sama. Harga mungkin tidak melonjak drastis, tapi stabil. Dan stabilitas adalah kunci bertahan hidup. Hal menarik lainnya, tanaman pangan harian sangat cocok untuk pemula. Modalnya relatif kecil, tekniknya bisa dipelajari cepat, dan kesalahan masih bisa diperbaiki di siklus berikutnya. Ini berbeda dengan tanaman tahunan, yang salah satu kesalahannya bisa berakibat rugi bertahun-tahun. Sekarang coba bayangkan skenario ini. Jika kamu punya lahan sempit atau bahkan hanya pekarangan dan kamu bisa menghasilkan uang mingguan dari situ, apakah itu terdengar sepele? Atau justru itu bentuk kebebasan finansial paling realistis di masa krisis? Tanaman pangan harian tidak membuat kamu kaya mendadak, tapi di masa krisis mereka membuat kamu tidak panik. Dan orang yang tidak panik selalu punya posisi tawar lebih tinggi dibanding mereka yang kehabisan pilihan. Ada satu jenis tanaman yang hampir selalu luput dari pembahasan besar soal krisis pangan. Padahal justru inilah tanaman yang paling berisik ketika krisis terjadi, yaitu tanaman bumbu dan rempah. Mereka tidak dimakan dalam jumlah besar, tapi tanpanya dapur lumpuh. Dan ketika dapur lumpuh, harga bisa melonjak tanpa ampun. Mari kita lihat realitas sehari-hari. Ketika ekonomi normal, kenaikan harga bumbu sering dianggap sepele. Tapi saat krisis, sedikit gangguan pasokan saja bisa membuat harga melonjak berlipat. Bukan karena orang menjadi lebih rakus, tapi karena bumbu adalah komponen wajib. Orang mungkin mengurangi lauk, tapi jarang menghilangkan bumbu. Inilah kekuatan tanaman bumbu. Permintaannya tidak elastis, mau mahal atau murah, tetap dicari. Dan disinilah peluang ekonomi muncul bagi mereka yang berada di sisi produksi. Tanaman bumbu dan rempah memiliki satu keunggulan besar yang sering diabaikan, yaitu nilai per kilogramnya tinggi dibanding luas lahan. Artinya, di lahan yang relatif kecil, kamu bisa menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan. Ini sangat relevan untuk masyarakat yang tidak punya lahan luas tapi ingin masuk ke sektor pertanian strategis. Sekarang kita bicara logika krisis.
Ketika krisis datang, ada dua hal yang terjadi bersamaan, yaitu orang lebih sering masak sendiri dan industri kecil makanan justru bermunculan. Warung rumahan, usaha catering kecil, makanan siap saji skala lokal, semuanya bergantung pada bumbu. Mereka mungkin mengurangi ukuran porsi, tapi jarang mengurangi kualitas rasa. Artinya kebutuhan bumbu tetap stabil, bahkan meningkat. Coba kamu renungkan, saat harga daging naik, orang beralih ke lauk sederhana. Tapi agar lauk sederhana tetap enak, apa yang diperkuat? Yap, itu adalah bumbunya. Disinilah tanaman rempah bekerja secara diam-diam, tapi konsisten menghasilkan uang. Keunggulan lain dari tanaman ini adalah fleksibilitas panen dan penyimpanan. Banyak tanaman bumbu bisa dijual segar, dikeringkan atau disimpan sementara. Ini memberi ruang bagi petani untuk menunggu harga lebih baik, sesuatu yang jarang bisa dilakukan pada sayuran segar yang cepat layu. Namun disinilah jebakan yang sering terjadi. Banyak orang menanam tanaman bumbu secara asal, tanpa memahami pola permintaan pasar. Mereka menanam karena katanya mahal, bukan karena tahu siapa yang akan membeli. Akibatnya panen ada, tapi jalur distribusi tidak jelas. Di masa krisis, petani yang bertahan bukan yang paling rajin menanam, tapi yang paling paham kemana hasil panennya akan mengalir. Untuk tanaman bumbu, pasar tidak hanya pasar tradisional, tapi juga pedagang grosir, pengrajin makanan, hingga industri rumahan. Petani yang membangun relasi dengan pembeli tetap akan jauh lebih tenang dibanding yang hanya mengandalkan harga harian pasar. Saya ingin kamu menangkap satu pola penting di sini. Tanaman pangan harian memberi kestabilan, tanaman bumbu memberi margin. Keduanya saling melengkapi. Petani yang cerdas tidak memilih salah satu, tapi mengombinasikan keduanya agar cash flow jalan dan keuntungan tetap ada. Ada satu alasan lain mengapa tanaman bumbu menjadi emas di masa krisis, yaitu ketergantungan impor. Banyak bumbu strategis masih bergantung pada pasokan luar daerah atau luar negeri. Ketika jalur ini terganggu, harga lokal langsung melonjak. Dan di titik itu, petani lokal mendadak menjadi sangat berharga. Sekarang bayangkan skenario ini. Jika kamu bisa menanam sesuatu di lahan terbatas dengan perawatan relatif sederhana, permintaan stabil, dan nilai jual tinggi per kilogram, apakah itu masih terdengar seperti pekerjaan rendahan? Atau justru itu adalah bisnis sunyi yang jarang disadari orang? Tanaman bumbu dan rempah bukan jalan cepat kaya, tapi di masa krisis mereka adalah penjaga daya beli. Mereka membuat dapur tetap hidup, dan selama dapur hidup, uang terus berputar. Jika krisis hanya berlangsung singkat, orang masih bisa bertahan dengan tabungan. Tapi jika krisis memanjang, pola pikir masyarakat berubah total. Mereka tidak lagi bertanya makan apa yang enak, tapi makan apa yang cukup dan mengenyangkan. Di titik inilah tanaman umbi dan karbohidrat lokal naik kelas secara drastis. Tanaman jenis ini sering dicap sebagai makanan kampung, makanan orang susah atau makanan pengganti. Padahal justru di masa sulit, label pengganti itulah yang membuatnya sangat penting. Ketika beras mahal, gandum impor terganggu, dan daya beli turun, masyarakat secara alami mencari alternatif karbohidrat yang lebih terjangkau. Ini bukan fenomena baru. Setiap krisis besar dalam sejarah selalu diikuti dengan kembalinya konsumsi karbohidrat lokal. Bukan karena nostalgia, tapi karena rasionalitas ekonomi. Tanaman umbi bisa ditanam di banyak kondisi, tidak terlalu manja terhadap cuaca, dan hasilnya relatif stabil. Keunggulan utama tanaman ini adalah daya tahan dan fungsi ganda. Mereka bisa dikonsumsi langsung, diolah menjadi berbagai produk, dan disimpan lebih lama dibanding sayuran segar. Di masa krisis, kemampuan menyimpan nilai dalam bentuk pangan adalah kekuatan besar. Sekarang saya ingin kamu membayangkan situasi ini. Harga beras naik signifikan selama beberapa bulan. Apa yang dilakukan masyarakat? Mereka tidak berhenti makan nasi sepenuhnya, tapi mulai mengurangi porsi dan menambah alternatif. Disinilah umbi-umbian masuk, bukan menggantikan sepenuhnya, tapi menyeimbangkan pengeluaran. Tanaman umbi juga memiliki satu keunggulan strategis yang jarang dibahas, yaitu tidak sensitif terhadap fluktuasi harian harga pasar. Harganya mungkin tidak melonjak ekstrim, tapi juga jarang jatuh drastis. Ini membuat pendapatan petani lebih bisa diprediksi. Dan di masa krisis, kepastian jauh lebih penting daripada potensi.
Banyak orang gagal melihat peluang ini karena merasa terlalu fokus pada harga per kilogram. Mereka lupa menghitung biaya produksi, resiko gagal panen, dan stabilitas permintaan. Tanaman umbi mungkin tidak terlihat seksi, tapi secara rasio resiko terhadap hasil justru sangat masuk akal. Ada hal lain yang membuat tanaman ini relevan di krisis 2026, yaitu program ketahanan pangan. Ketika pemerintah mulai mendorong diversifikasi pangan, tanaman lokal kembali mendapat perhatian. Permintaan tidak hanya datang dari pasar tradisional, tapi juga dari program sosial, koperasi, hingga pengolahan skala kecil. Namun tentu saja tidak semua orang sukses menanam tanaman ini. Kesalahan paling umum adalah menanam tanpa rencana pasar. Banyak yang panen bersamaan, menjual mentah tanpa nilai tambah, lalu mengeluh harga rendah. Padahal tanaman ini justru punya potensi besar untuk diolah sederhana, dipotong, dikeringkan, atau dijadikan bahan setengah jadi. Saya ingin kamu menangkap satu pesan penting di sini. Di masa krisis panjang, yang paling dicari bukan barang mahal, tapi jaminan hidup. Tanaman umbi adalah bentuk jaminan itu. Mereka bukan alat spekulasi, tapi alat bertahan. Sekarang tanyakan pada diri kamu sendiri. Jika krisis berlangsung 2 atau 3 tahun, apakah kamu lebih tenang memegang aset yang nilainya fluktuatif atau aset yang bisa langsung kamu makan, jual, dan simpan? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya sangat menentukan posisi kamu. Tanaman umbi dan karbohidrat lokal tidak menjanjikan kekayaan instan, tapi mereka memberi sesuatu yang jauh lebih berharga di masa sulit, yaitu rasa aman. Dan orang yang merasa aman selalu punya ruang berpikir lebih jernih untuk mengambil peluang berikutnya. Setelah kita bicara soal stabilitas, sekarang kita bicara soal akselerasi. Di masa krisis, tidak semua orang ingin sekedar bertahan. Ada yang ingin naik kelas, dan disinilah tanaman bernilai tinggi memainkan perannya. Tapi saya tekankan sejak awal, ini bukan untuk mereka yang impulsif dan suka berjudi. Ini untuk mereka yang mau berpikir strategis. Tanaman bernilai tinggi biasanya punya satu ciri, yaitu harga persatuannya relatif mahal, tapi volumenya tidak sebesar tanaman pangan harian. Artinya margin ada, tapi resikonya juga lebih tinggi. Kesalahan banyak orang adalah menanam jenis ini tanpa pondasi. Mereka melewatkan tahap stabilitas, lalu berharap hasil besar datang dengan sendirinya. Di masa krisis, pola pikir seperti ini justru berbahaya. Namun jika ditempatkan dengan benar, tanaman bernilai tinggi bisa menjadi mesin uang yang sangat efisien. Kenapa? Karena di masa krisis kebutuhan dasar tetap ada, tapi kebutuhan fungsional tertentu justru meningkat. Bukan kebutuhan gaya hidup, tapi kebutuhan kesehatan, kebutuhan industri kecil, dan kebutuhan substitusi impor. Perhatikan pola ini. Saat krisis tertekan, masyarakat mulai lebih sadar pada kesehatan, pengobatan rumahan, dan efisiensi biaya. Industri kecil juga mencari bahan baku lokal untuk menggantikan pasokan mahal dari luar. Disinilah tanaman bernilai tinggi masuk, bukan sebagai barang mewah, tapi sebagai solusi. Keunggulan utama tanaman jenis ini adalah kecepatan perputaran nilai. Dengan volume yang lebih kecil, uang yang dihasilkan bisa setara atau bahkan lebih besar dari tanaman volume tinggi. Ini penting bagi petani yang ingin meningkatkan pendapatan tanpa harus memperluas lahan secara signifikan. Tanpa ada syarat mutlak, tanaman bernilai tinggi tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus menjadi lapisan kedua setelah tanaman stabil berjalan. Tanpa cash flow dasar, tekanan psikologis akan membuat petani menjual terlalu cepat atau salah timing. Dan di tanaman bernilai tinggi, timing adalah segalanya. Kesalahan klasik lainnya adalah salah sasaran pasar. Banyak yang menanam karena mendengar harganya mahal, tanpa tahu siapa pembelinya. Akibatnya panen ada, pembeli tidak jelas. Di masa krisis, pembeli menjadi jauh lebih selektif. Mereka tidak membeli karena tren, tapi karena kebutuhan nyata. Disinilah pentingnya berpikir seperti pebisnis, bukan sekedar penanam. Sebelum menanam, kamu harus sudah tahu jalur keluarnya. Apakah ke pedagang tertentu, pengrajin, industri kecil, atau konsumen langsung? Tanaman bernilai tinggi tanpa jalur distribusi yang jelas hanya akan menjadi beban. Sekarang mari kita bicara psikologi krisis. Di masa krisis, orang yang punya sedikit kelebihan modal cenderung mencari aset yang lebih aman dan produktif.
Mereka tidak menaruh semua uang di instrumen finansial yang bergejolak. Sebagian justru masuk ke sektor real yang nyata. Tanaman bernilai tinggi yang punya permintaan jelas sering menjadi sasaran. Saya ingin kamu mencatat satu hal penting. Tanaman bernilai tinggi bukan tentang keserakahan, tapi tentang efisiensi ruang dan waktu. Jika kamu punya keterbatasan lahan, tenaga, atau usia, jenis tanaman ini bisa menjadi solusi, asal dijalankan dengan disiplin dan perhitungan. Sekarang bayangkan skenario ini. Kamu sudah punya pendapatan stabil dari tanaman dasar, lalu kamu menambahkan satu jenis tanaman bernilai lebih tinggi. Dengan volume kecil, resiko terukur, dan pasar jelas. Dalam kondisi krisis, kombinasi ini sangat kuat. Kamu tidak bergantung pada satu sumber dan tidak terjebak spekulasi. Di tahap ini, pesan saya sederhana tapi tegas. Jangan lompat ke tanaman bernilai tinggi karena tergoda angka. Lompatlah karena sistem kamu sudah siap. Krisis tidak memberi ruang untuk coba-coba tanpa strategi. Sampai di titik ini, kamu mungkin sudah menyadari satu hal penting, yaitu krisis 2026 bukan soal tanaman apa yang paling mahal, tapi siapa yang paling siap secara sistem. Tanaman hanyalah alat. Yang menentukan hasil akhirnya adalah cara kamu menyusun strategi. Di masa krisis, kesalahan terbesar adalah menggantungkan hidup pada satu sumber. Petani yang bertahan dan naik kelas selalu punya lapisan pendapatan. Mereka tidak mengandalkan satu jenis tanaman, satu waktu panen, atau satu pembeli. Mereka menyusun portofolio, persis seperti investor yang cerdas. Lapisan pertama adalah tanaman stabil. Ini pondasi, tanaman yang panennya rutin, pasarnya dekat, dan uangnya berputar. Tujuannya bukan kaya, tapi memastikan dapur aman, cicilan jalan, dan pikiran tenang. Tanpa pondasi ini, semua strategi lain akan terasa berat secara mental. Lapisan kedua adalah tanaman bermargin. Disinilah kamu mulai meningkatkan pendapatan. Tanaman bumbu, rempah, atau tanaman bernilai menengah yang pasarnya jelas. Lapisan ini berfungsi menambah nafas ekonomi. Saat harga tanaman dasar stagnan, lapisan ini yang mengangkat pendapatan. Lapisan ketiga adalah tanaman akselerator. Ini tidak wajib tapi sangat strategis. Tanaman bernilai tinggi dengan volume kecil, resiko terukur, dan pasar spesifik. Lapisan ini bukan untuk semua orang, tapi bagi yang siap. Inilah mesin lonjakan pendapatan. Sekarang kita bicara soal waktu, faktor yang sering diabaikan. Di masa krisis, waktu tanam adalah senjata. Petani yang menanam serentak akan saling memakan harga. Petani yang mengatur jeda tanam akan menikmati pasar lebih sepi. Strategi tanam bergilir jauh lebih penting daripada sekedar luas lahan. Ada juga faktor relasi yang sering diremehkan. Di masa krisis, siapa yang kamu kenal jauh lebih penting daripada apa yang kamu tanam. Pembeli tetap, pengepul terpercaya, pedagang langganan. Mereka adalah asuransi hidup. Petani yang membangun relasi sebelum krisis datang akan jauh lebih tenang dibanding yang baru mencari pasar saat panen tiba. Sekarang mari kita bicara soal mentalitas. Banyak orang gagal bukan karena tanamannya salah, tapi karena mentalnya tidak siap menghadapi fluktuasi. Di masa krisis, harga naik turun adalah hal biasa. Petani yang panik akan menjual di titik terendah. Petani yang tenang akan menunggu atau mengalihkan pasar. Ketenangan lahir dari sistem, bukan dari harapan. Saya ingin kamu menyadari satu hal mendasar. Bertani di masa krisis bukan soal kembali ke desa, tapi soal menguasai realitas. Kamu sedang mengelola aset hidup, sesuatu yang tumbuh, memberi makan, dan menghasilkan uang. Di dunia yang semakin abstrak dan digital, aset seperti ini justru menjadi sangat konkret dan berharga. Sekarang tanyakan pada diri kamu sendiri, jika krisis benar-benar datang, apakah kamu ingin menjadi orang yang sibuk menyesuaikan diri, atau orang yang sudah berada di posisi yang dibutuhkan banyak orang? Karena di setiap krisis selalu ada raja baru, bukan yang paling pintar bicara, tapi yang memegang sumber kehidupan. Di titik ini gambaran besarnya harus sudah jelas. Petani atau siapapun yang masuk ke sektor ini dengan strategi bukan korban krisis. Mereka justru menjadi penyangga, bahkan pengendali. Dan ketika kamu berada di posisi pengendali, pilihan hidupmu menjadi jauh lebih luas. Jika kita tarik benang merah dari seluruh pembahasan tadi, satu hal menjadi sangat jelas. Krisis 2026 bukan hanya ancaman, tapi juga penyaring. Dia menyingkirkan yang bergantung dan mengangkat mereka yang memegang kebutuhan dasar.
Di saat banyak sektor rapuh, pangan justru menjadi pusat gravitasi baru. Dan di pusat ini, petani atau siapapun yang berpikir seperti petani strategis berdiri dengan posisi tawar yang kuat. Kita sudah melihat bahwa tanaman pencetak uang di masa krisis bukan soal ikut tren, tapi soal membaca perilaku manusia. Tanaman pangan harian memberi stabilitas, tanaman bumbu dan rempah memberi margin, tanaman karbohidrat lokal memberi rasa aman, dan tanaman bernilai tinggi jika dikelola dengan disiplin memberi akselerasi. Semua itu bukan teori, tapi pola yang selalu berulang di setiap krisis. Sekarang pertanyaannya bukan lagi krisis akan datang atau tidak, tetapi kamu mau berada di posisi mana saat krisis itu datang. Apakah sebagai konsumen yang menyesuaikan diri, atau sebagai produsen yang dibutuhkan banyak orang? Pilihan itu bisa mulai kamu siapkan hari ini dari skala kecil dengan langkah yang rasional. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena di dunia yang semakin tidak pasti, pengetahuan praktis adalah bentuk kekayaan paling tenang. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga video ini bisa memberikan manfaat yang nyata untuk kamu yang menonton. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.